Kembali kita bahas terkait dengan kesadaran masyarakat terkait virus corona bersama motivator kesehatan Pak Hendrawan Nadasul yang bersama saya di studio Kompas TV hari ini. Pak Hendrawan, kalau kita melihat tadi kita berbicara soal bagaimana masyarakat apakah sudah paham. Lalu bagaimana masyarakat untuk dipahamkan lagi soal mencegah. Ada informasi juga soal jahe, kemudian kunyit yang untuk bisa meningkatkan imunitas, mencegah corona. Anda kan menunjukkannya seperti apa? Bahwa kunir, kurkumin itu sedang mendunia. Bahwa dia antiinflamasi. Tidak salah, jadi baik-baik saja kalau kita konsumsi jahe, kunir dan sebagainya, ada empon-empon dan sebagainya. Tapi jangan perlakukan itu sebagai obat. Ya, jangan mengandalkan itu untuk obat, tapi untuk meningkatkan kekebalan. Karena bagaimanapun virus-virus termasuk corona ini self-limiting, artinya dia menyembuh sendiri. Bahwa angka kesembuhan itu tinggi, jadi kekhawatiran kita takut meninggal, karena kelompok yang meninggal itu kelompok yang lansia. Jadi orang semakin bertambah umur, itu sistem kekebalannya menurun. Itulah makanya mereka menjadi korban kematian akibat virus. Kedua, mereka yang sudah penyakit kronis, gagal ginjal, sakit jantung, kencing manis, ya, itu yang lebih rentan untuk jadi korban dari corona. Tapi tingkat kesembuhannya sendiri nih yang harus dipahami oleh masyarakat. Ya, tinggi. Sangat tinggi. Hampir semuanya sembuh. Jadi kalaupun ada yang meninggal kan 2%. Kalau dari 1.000, 2% cuma 20. Ya, 20 meninggal. Itu pun bukan orang sehat. Tapi orang yang sudah usia usur dan mereka sudah mengidap penyakit menaun. Nah, kita tadi juga melihat menyoroti di Bali yang menjadi salah satu pintu masuk warga negara asing ke Indonesia. Di Bali sendiri sudah ada total 8 orang yang dirawat di sejumlah rumah sakit. Tadi Pak Hendrawan kan kemudian melihat bahwa saat ini pengawasan di pintu masuk Indonesia sudah dilakukan oleh pemerintah. Betul. Tapi ketika ada 8 orang yang masih suspek memang terduga karena memiliki gejala mirip corona, memang itu yang harus dilakukan oleh pemerintah, langsung dibawa ke ruang isolasi. Ya, itunya betul prosedurnya. Barangkali saya sih berpikir tempat-tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan asing itu dilakukan pemeriksaan swab juga. Jadi apus tenggorok seperti di Korea itu ketat sekali. Jadi setiap yang masuk bukan saja screening suhu, tapi juga swab sambil dicatat orang ini. Begitu ada positif, ya harusnya lebih cepat tindakannya. Harusnya lebih cepat tindakannya. Nah, dan sudah terdeteksi itu, jadi orang ini harus cepat-cepat isolasi. Kalau cuman suhu itu, saya kira orang itu minum obat anti demam ya tidak terdeteksi artinya. Oke, tapi swab itu dilakukan ketika ada gejala-gejala atau semuanya? Semua. Di Korea kan begitu. Semua yang masuk orang asing di swab. Bahkan warganya sendiri swab. Karena dari tenggorok itu juga bisa ketemu. Setelah ada 2 warga negara Indonesia yang dikonfirmasi positif virus corona, kemudian muncullah kita mendengar informasi ada beberapa yang mengalami gejala-gejala mirip dengan corona, kemudian langsung dirawat secara khusus di ruang isolasi. Tahapan-tahapannya memang harus seperti itu atau gimana Pak Hendrawan? Iya, artinya orang ini harus ada riwayat kontak. Jadi kalau orang ini terdampak, orang ini dari negara mana, dan dia pernah ketemu dengan orang-orangnya itu, nah ini yang sebetulnya suspek. Tadi tidak semua, karena memang corona itu flu-like syndrome, ya. Jadi persis seperti flu. Cuma bedanya dalam beberapa hari dia demam, dia akan mengalami sesak napas yang berat. Itu makanya kita nggak usah khawatir, dia dalam beberapa hari demam, kalau memang itu corona, dia sesak nafas. Karena paru-parunya rusak, berbeda dengan flu. Jadi orang yang sudah sesak nafas, dia minta bantuan ke rumah sakit atau ke dokter. Jadi tidak mungkin berkeliaran. Jadi dia demam seperti flu, langsung sesak nafas, distress, respiratory distress syndrome, dan dia sudah nggak tahan, jadi gagal nafas mungkin. Nah kalau kondisi begini mana mungkin berkeliaran, nggak mungkin dong. Dan dia sudah ke rumah sakit, seperti yang pasien 2 ini kan masuk rumah sakit, Jadi ya itu jadi semakin kecil kemungkinan kita ketemu orang-orang seperti itu. Ini kan yang dibutuhkan untuk mereduksi kepanikan yang ada di masyarakat. Iya, memang harus begitu. Jadi nggak usah khawatir karena probability orang yang membawa virus ketemu kita sangat kecil. Memborong masker tidak perlu dilakukan, Pak Hendrawan? Ya, karena ketentuan di Amerika pun masker hanya dipakai oleh orang yang sudah sakit. Orang sehat tidak perlu. Tapi lebih perlu mencuci tangan, lebih sering, bukan sekali 2 kali, lebih sering. Kekebalan tubuh ditingkatkan dengan gaya hidup sehat, nutrisi yang baik, tidur cukup, istirahat cukup, bergerak badan, itu aja barangkali.
Sesering apa kita harus mencuci tangan? Karena kita sudah mulai ada kampanye gerakan mencuci tangan 20 detik dengan berbagai gerakan semua sisi dari tangan kemudian dicuci menggunakan sabun. Seberapa sering seharusnya kita keluar kembali dari luar itu pasti. Ya. Kemudian sehabis dari memegang benda-benda di tempat umum, terutama juga tombol-tombol elevator, ya, telepon umum, ya, troli dan sebagainya. Yang kita duga bahwa di situ virus melekat. Virus melekat. Ya. Oke, itu yang harus dilakukan ketika kita berada di setelah dari ruang publik ya. Ya, ruang publik. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah terutama untuk ada di ruang-ruang publik tempat berkumpulnya masyarakat, berkumpulnya banyak orang di sana. Apa yang harus dijaminkan oleh pemerintah daerah? Ya, kalau zaman dulu waktu SARS itu di Singapura kan ada petugas yang setiap jam melap. Pegangan pintu, telepon umum, tombol elevator, troli, semua pegangan tangga itu, railing tangga, tangga berjalan, itu semua dilap setiap jam. Ya pemerintah mestinya kan, misalnya terutama Depok yang sudah lebih dekat dengan kasus, siapa tahu ada orang yang berdekatan situ ya mengunjungi mal dan sebagainya, itu harus lebih waspada bahwa tempat-tempat itu yang banyak dipegang tangan itu dilap. Dan bagaimana pemerintah untuk bisa mereduksi kepanikan yang sudah ada di masyarakat? Ya tentu harus pemerintah daerah harus lebih menenangkan, artinya kan kecil sekali kemungkinan Anda tertular. Jadi ya itulah. Jadi kalau diajak menalar, diajak untuk berpikir logis, seperti saya sampaikan, kita akan sangat kecil sekali menemukan orang atau bertemu orang yang membawa virus. Sangat kecil. Sangat kecil, karena kalau dia membawa pun dia sudah terisolasi dari pemeriksaan screening. Kalau dia sudah sakit, dia sudah sesak nafas, tidak mungkin ada di tempat umum. Pasti sudah ke dokter. Sudah ke dokter. Baik, terima kasih. Tidak perlu khawatir, tidak perlu panik. Terima kasih Pak Handrawan Adesul telah bergabung bersama kita dan berbagi informasi bersama kita. Semoga bermanfaat untuk masyarakat. Dan tetaplah bersama kami, saudara. Kompas Petang akan kembali dengan informasi